Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subitar Marijar, NIM 105 dari jurusan Teknik Industri angkatan 2015 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pemikiran dasar ideologi Persyarikatan yang menjiwai gerak Muhammadiyah dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Konsep ideologi ini digali dan disistematisasi dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan oleh Bagus Hadikusumo dan kolega sejak 1945. Pada tahun 1951, Mukadimah ini disahkan setelah disempurnakan oleh tim beranggotakan Profesor Farid Ma'ruf, Mr. Kasman Singodimedjo, Buya Hamka, dan Zain Jambe. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah lahir dalam konteks awal kemerdekaan bangsa dan memasuki era modernisasi awal Indonesia setelah lepas dan cengkerama dari penjajah. Pada saat itu, perkembangan Muhammadiyah dalam hal lahiriah dipandang memerlukan sentuhan ruh serta masuknya pengaruh dari luar dipandang memerlukan garis jejak organisasi. Mukadimah ini memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, yang cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Yang kedua, pokok-pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini mengandung 6 macam pokok pikiran. Yang pertama, hidup manusia haruslah mentauhidkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Dalilnya Quran Surat Muhammad ayat 19. Yang B, hidup manusia adalah bermasyarakat. Dalilnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang C, hanya hukum Allah satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sendi pembentukan pribadi utama dan pengatur tata tertib hidup bersama menuju kehidupan bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Dalilnya Quran Surat Al-Imran ayat 19. Yang D, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah kewajiban bagi orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Dalilnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Yang E, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Dalilnya Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang F, perjuangan mewujudkan maksud dan tujuan di atas hanya akan didapat tercapai apabila dilaksanakan dengan berorganisasi. Dalilnya Quran Surat Al-Sof ayat 4. Untuk penjabaran selanjutnya yaitu tentang identitas Muhammadiyah. Identitas atau hakikat Muhammadiyah yaitu sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk identitas Muhammadiyah yang pertama yaitu sebagai gerakan Islam, karena Islam telah memberikan inspirasi dan orientasi dan yang mendasar bagi pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mewujudkan cita-cita dan keyakinan pada dirinya. Untuk identitas yang kedua yaitu sebagai gerakan dakwah. Karakteristik Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah sebagai gerakan organisasi dakwah menjadikan sasaran dakwahnya bersifat personal dan kolektif, baik internal maupun eksternal umat. Untuk identitas yang ketiga sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah selalu melakukan koreksi dan penafsiran ulang terhadap berbagai persoalan pemikiran dan pengamalan yang terkait dengan muamalah keagamaan. Untuk selanjutnya, asas Muhammadiyah. Asas Muhammadiyah adalah Islam, maksudnya adalah asas ideologi. Persyarikatan Muhammadiyah adalah Islam, bukan kapitalis dan bukan pula sosialis. Pada tahun 1938 sampai 1942, di bawah kepemimpinan Kiai Haji Mansur mulai dilembagakan ideologi Muhammadiyah, yaitu dengan lahir konsep 12 langkah Muhammadiyah. Langkah pertama, memperdalam maksudnya iman. Yang kedua, memperluas paham agama. Yang ketiga, memperbuah budi pekerti. Yang keempat, menuntut amal itikad. Yang kelima, menguatkan persatuan. Yang keenam, menegakkan keadilan. Yang ketujuh, melakukan kebijaksanaan. Yang kedelapan, menguatkan majelis takmir. Yang kesembilan,
mengadakan konferensi bagian. Yang ke-10, mempermusyawaratkan putusan. Yang 11, mengawaskan gerakan dalam. Yang ke-12, mempersambungkan gerakan luar. Untuk selanjutnya, struktur keanggotaan dan organisasi Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah tumbuh makin dewasa bersama organisasi Islam besar lainnya seperti Nahdlatul Ulama. Dengan merambah ke segala bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap mengedepankan kepentingan umat dari segi sosial budaya, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian, Muhammadiyah tetap selalu melakukan tajdid dalam aspek ruh al-Islam. Kantor pengurus Pusat Muhammadiyah awalnya berada di Yogyakarta, namun pada tahun 1970 berpindah ke kantor ibu kota Jakarta. Struktur pimpinan pusat Muhammadiyah terdiri dari 5 orang penasehat, seorang ketua umum yang dibantu 7 orang ketua lainnya, seorang sekretaris umum dengan 2 anggota, seorang bendahara umum dengan seorang anggotanya. Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki cita-cita ideal, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hal itu sesuai dengan apa yang termaktub dalam anggaran dasar Muhammadiyah pada pasal 6, yaitu tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah yang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan cita-cita yang ingin diwujudkan itu, Muhammadiyah memiliki arah yang jelas dalam gerakannya, yakni dalam bentuk amal usaha program dan kegiatannya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Muhammadiyah membentuk beberapa majelis dan beberapa lembaga. Majelis merupakan pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Majelis dibagi 8 macam, yaitu yang pertama, majelis tabligh dan dakwah khusus. Yang kedua, majelis tarjih dan tajdid. Yang ketiga, majelis pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan. Yang keempat, majelis pendidikan dasar dan menengah. Yang kelima, majelis pengembangan kader dan sumber daya insani. Yang keenam, majelis kesehatan dan kesadaran masyarakat. Yang ketujuh, majelis wakaf dan zakat, infak dan sedekah. Dan yang terakhir, yaitu majelis ekonomi dan kewirausahaan. Untuk lembaga merupakan unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pendukung Muhammadiyah. Pada lembaga dibagi menjadi 11 macam, yaitu yang pertama, lembaga hikmah dan hubungan luar negeri. Yang kedua, lembaga pemberdayaan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga, lembaga pengembangan tenaga profesi. Yang keempat, lembaga seni budaya. Yang kelima, lembaga pemberdayaan buruh, tani, dan nelayan. Yang keenam, lembaga studi pemberdayaan lingkungan hidup. Yang ketujuh, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Yang ke-8, lembaga pustaka dan informasi. Yang ke-9, lembaga pimpinan dan pengawas keuangan. Yang 10, lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus. Yang 11, lembaga dibentuk oleh pimpinan pusat di tingkat pusat. Untuk penjabaran selanjutnya yaitu tentang keanggotaan Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah terdiri atas 1 anggota biasa, ialah warga Indonesia beragama Islam. 2 anggota luar biasa, ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga, anggota kehormatan, yaitu perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Anggota biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia beragama Islam. 2. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang keempat, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. Yang kelima, mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Anggota luar biasa ialah seorang bukan warga negara Indonesia beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia amal usahanya. Anggota kehormatan ialah seorang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaannya dan keahliannya diperlukan untuk bersedia membantu Muhammadiyah. Masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban. Anggota biasa yaitu 1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar pemusyawaratan. Yang kedua, memilih dan dipilih dalam pemusyawaratan. Untuk anggota luar biasa dan anggota kehormatan sama-sama mempunyai hak menyatakan pendapat.
Dan untuk masing-masing anggota juga memiliki kewajiban sebanyak 7, yaitu 1. Taat menjalankan ajaran Islam, 2. Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya, yang ketiga berpegang teguh kepada kepribadian serta keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang keempat taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah dan kewajiban pimpinan pusat, yang kelima mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta menjalankan usahanya, yang keenam membayar iuran anggota, yang ketujuh membayar infak. Sekian penjabaran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.